Oke, Tribuners, selamat pagi. Bersama saya, reporter Tribun Jambi, Heru Pitra. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Kayara dan bersama dengan Bapak Kepala Saksi Wilayah 1 BBTNS Kerinci, Pak Nur Hamidi. Selamat pagi, Pak Nur Hamidi. Selamat pagi, ya. Pak Nur Hamidi, Ya. selama pandemi ini, pendakian Gunung Kerinci ditutup. Ya. Dan baru-baru ini pendakian sudah dibuka kembali. Boleh cerita bagaimana pasca dibuka kembalinya pendakian Gunung Kerinci, Pak? Oh, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, pemirsa. Memang dengan adanya pandemi COVID-19 pada Maret 2020 sampai Maret 2021, pendakian Gunung Kerinci kita tutup. Nah, itu karena kita juga mengikuti himbauan dari pemerintah untuk menghambat terjadinya penularan. Dan pada tanggal 18 Maret 2021, pendakian Gunung Kerinci sudah kita buka kembali. Itu setelah kita meminta izin kepada pimpinan kita di pusat, di Direktorat Jenderal KSDAE, dan juga kita minta pertimbangan daripada tim gugus tugas Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ya, mungkin kalau selama pendakian ini sudah dibuka kembali karena sudah lama tutup, bagaimana pengunjung yang datang untuk mendaki? Ya, antusias daripada pendaki memang cukup tinggi, apalagi ini merupakan kunjungan wisata untuk minat khusus ya, untuk pendakian, karena juga risikonya cukup tinggi. Jadi orang-orang yang berminat khusus lah yang mungkin yang melakukan pendakian, dan mereka sangat antusias daripada pengunjung, daripada guide, porter, dan orang-orang yang terlibat di dalam wisata alam gitu. Mungkin ada aturan-aturan yang diterapkan selama pandemi ini untuk pendakian gitu. Aturan sudah kita buat, itu ada surat edaran Kepala Balai Besar TNKS terkait SOP pendakian di masa pandemi ini. Ya, gitu. Aturannya seperti apa? Mungkin ada jumlahnya, jumlah pendakinya. Kalau aturan yang jelas dari sisi kesehatan, itu ada aturan, mereka memang yang naik Gunung Kerinci harus benar-benar sehat dengan dibuktikan dengan surat antigen dan PCR. Itu wajib itu ya, Pak? Itu wajib. Dan juga terhadap pengunjung juga kita batasi untuk total kunjungan setiap hari. Jadi dari jumlah kunjungan yang normal kita batasi per harinya, sekarang standarnya kita batasi menjadi 42 orang pengunjung per hari. Per hari, Pak, pengunjung per hari. Kalau rata-rata saat ini yang datang berkunjung melakukan pendakian setiap hari, berapa banyak mungkin rata-rata yang kalau ini hampir sama, mendekati itu angkanya. Mungkin nanti dari petugas penjagaan mungkin bisa menjelaskan lebih rinci untuk jumlah pendakian. Antara lebih kurang 30 sampai 40 pun juga masih ada gitu. Masih pengunjung. Ada, mungkin kalau pengunjung selama pandemi ini, apakah ada pengunjungnya yang paling banyak datang nih pengunjung dari mana? Apakah ada dari luar negeri atau masih pengunjung lokal atau daerah-daerah lain? Kalau luar negeri sampai sekarang belum ya, mulai selama pandemi belum ada pendaki dari luar negeri. Tetapi untuk pendakian dari Nusantara itu merata sebenarnya. Namun sekarang setelah ada penerapan PPKM di Jabal Nusra dan beberapa daerah, maka pengunjung itu terbatas. Kalau sekarang pengunjung yang pendakian di Gunung Kerinci banyak didominasi oleh pengunjung dari Provinsi Jambi sendiri dan juga dari Sumatera Barat, Bengkulu, dan sebagian Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, oke, Pak.
Mungkin kalau kejadian mungkin kalau pendakian kan sering juga terdapat kejadian mungkin pendaki yang sakit. Untuk selama pandemi ini apakah ada terdapat pengunjung yang seperti mungkin yang dievakuasi oleh petugas? Selama ini alhamdulillah yang pendaki yang sudah naik Gunung Kerinci kita belum menemukan mereka yang terpapar COVID-19 di dalam di Gunung Kerinci. Mudah-mudahan tidak ada. Amin. Karena kita juga perketat untuk persyaratan masuknya. Namun kalau untuk pendaki sekarang ini juga biasa itu mungkin ininya ada yang perlu penyesuaian suhu karena mungkin biasa di daerah panas. Ini sekarang di Gunung Kerinci yang cukup ekstrim, mungkin dingin. Nah, itu biasanya penyakitnya kedinginan dan juga mungkin kram atau apa mungkin karena medannya juga cukup berat. Saya kira gitu. Berarti mungkin pendaki memang harus siap-siap ya kalau mau melakukan pendakian gitu ya. Ya, saya kira harus persiapkan ini persiapan fisik itu sangat penting juga dan juga akomodasi dan juga ini semua kebutuhannya mungkin harus disiapkan untuk beberapa hari sesuai dengan rencana mereka. Mungkin ada imbauan untuk ke para pendaki yang belum datang, yang mau datang ke Kerinci untuk melakukan pendakian Gunung Kerinci seperti apa, Pak? Kalau imbauan saya ya mereka harus tetap mengikuti SOP pendakian, itu yang penting itu karena itulah kita sudah menyusun itu berarti untuk keamanan daripada diri pribadi bagi si pendaki tersebut. Mungkin kita ini berapa pos untuk sampai ke puncak Gunung Kerinci? Kalau Gunung Kerinci kita ini ada 3 shelter. Kalau di bawahnya ada namanya nanti tempat istirahat ya, semacam pos lah yang digunakan untuk istirahat itu ada 3. Nantinya ada shelter bayangan. Tapi yang biasanya untuk mereka istirahat itu ada 3 shelter 1, shelter 2, dan shelter 3. Nanti mungkin dari teman-teman di sini bisa juga menjelaskan di ketinggian berapa, di situ posisinya apa atau apa nanti bisa oleh petugas pendakian yang ada di sini. Saya kira tugas pendakian ada ya. Kita bisa ada nanti mungkin bisa langsung ditanyakan kepada petugas yang ada di sini. Oke, Tribuners, mungkin kita bisa untuk menggali lebih dalam mengenai pendakian Gunung Kerinci dengan petugas yang bertugas di shelter 1 nih ya. Yang bertugas di pos R10. Sebagai pintu masuknya pendakian Gunung Kerinci. Oke, Tribuners, kita akan berjumpa lagi. Bang, ini merawat semua.